Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah Aljabar Linier dengan dosen pengampu Ibu Cecil Lutri Martin, Ibu Novitasari, dan Ibu Kristia. Kami di sini membahas tentang garis dan bidang pada ruang dimensi 3. Dengan beranggotakan saya sendiri Dinda Syabilah dan rekan saya Anisyatul Flodia. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya Anisyatul Flodia. A. Bidang pada ruang berdimensi 3. Misalkan kita ingin mencari persamaan dari bidang yang melewati titik P0, buka kurung, X0, Y0, Z0, tutup kurung, dan memiliki vektor tak 0, N sama dengan A, B, C sebagai normalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa bidangnya terdiri dari tempat titik-titik P buka kurung X, Y, Z tersebut di mana vektor P0P adalah ortogonal terhadap N, yaitu N dikali P0P sama dengan 0 untuk persamaan 1. Kenapa demikian? Karena P0P sama dengan A buka kurung X dikurang X0, Y dikurang Y0, Z dikurang Z0. Maka persamaan 1 dapat ditulis kembali sebagai A buka kurung X min X0 tutup kurung ditambah B Y dikurang Y0 tutup kurung ditambah C buka kurung Z dikurang Z0 tutup kurung sama dengan 0. Untuk persamaan kedua disebut sebagai bentuk normal titik atau poin normal dari persamaan suatu bidang. Tentukan persamaan suatu bidang yang melewati titik 3,-1,7 dan tegak lurus terhadap vektor N sama dengan 4,2,-5. Penyelesaian dari persamaan kedua, bentuk normal titiknya adalah 4 buka kurung X min 3 tutup kurung ditambah 2 buka kurung Y plus 1 tutup kurung dikurang 5 buka kurung Z dikurang 7 tutup kurung sama dengan 0. Dapat ditulis kembali dalam bentuk AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, di mana A, B, C dan D adalah konstanta dan A, B, dan C tidak semuanya 0. Sebagian contoh persamaan pada contoh 1 dapat ditulis kembali sebagai 4X plus 2Y min 5Z plus 25 sama dengan 0. Sebagaimana ditunjukkan pada teorema berikut. Teorema 3.5.1. Jika A, B, C dan D adalah konstanta dan A, B dan C tidak semuanya 0, maka grafik dari persamaan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 adalah suatu bidang yang memiliki vektor N sama dengan A, B, C sebagai normalnya. Contoh 2. Persamaan suatu bidang yang melewati 3 titik. Tentukan persamaan suatu bidang yang melewati titik-titik P1 sama dengan 1,2,1, P2 sama dengan 2,3,1, dan P3 sama dengan 3,1,2. Karena titik-titik P1, P2, dan P3 terletak pada suatu bidang, vektor-vektor P1, P2 sama dengan 1,1,2 dan P1, P3 sama dengan 2,-3,3 adalah sejajar dengan bidang tersebut. Oleh karena itu, persamaan P1, P2 dikali P1, P3 sama dengan 9,1,-5 adalah normal terhadap bidang tersebut. Karena persamaan tersebut tegak lurus baik terhadap P1, P2 maupun terhadap P1, P3. Dari hal ini, fakta bahwa P1 terletak pada bidang tersebut. Bentuk normal titik untuk persamaan bidang tersebut adalah 9 buka kurung X dikurang 1 tutup kurung ditambah Y dikurang 2 dikurang 5 buka kurung Z plus 1 tutup kurung sama dengan 0, atau 9X plus Y min 5Z min 16 sama dengan 0.
Bentuk vektor dari persamaan suatu bidang. Notasi vektor menawarkan cara alternatif yang berguna untuk menuliskan bentuk normal titik dari persamaan suatu bidang. Perhatikan gambar 3.5.3. Misalkan R sama dengan buka kurung X, Y, Z tutup kurung adalah vektor dari titik asal ke titik P X, Y, Z. Misal, R0 sama dengan X0, Y0, Z0 adalah vektor dari titik asal ke titik P0 sama dengan X0, Y0, Z0. Dan misalkan N sama dengan A, B, C adalah suatu vektor normal terhadap bidang, maka P0 dikurang P sama dengan R0 dikurang R, sehingga rumus 1 dapat ditulis kembali sebagai N dikali R dikurang R sama dengan 0. Ini disebut bentuk vektor dari persamaan suatu bidang. Contoh 3. Persamaan vektor suatu bidang menggunakan persamaan 5. Persamaan buka kurung min 1,2,5 tutup kurung dikali buka kurung X dikurang 6, Y dikurang 3, Z plus 4 tutup kurung sama dengan 0 adalah persamaan vektor dari suatu bidang yang melewati titik buka kurung 6,3, min 4 tutup kurung dan tegak lurus terhadap vektor N sama dengan buka kurung min 1,2,5 tutup kurung. C. Garis pada ruang berdimensi 3. Garis pada ruang berdimensi 3. Bagaimana memperoleh persamaan untuk garis pada ruang berdimensi 3? Misalkan garis L adalah garis pada ruang berdimensi 3 yang melewati titik P0 sama dengan buka kurung X0, Y0, Z0 tutup kurung dan sejajar dengan vektor tak 0 V sama dengan A, B, C. Bahwa L terdiri dari tepat titik-titik P buka kurung X, Y, Z tutup kurung tersebut di mana vektor P0P sejajar dengan V, yaitu di mana terdapat suatu skalar T sedemikian rupa sehingga P0P sama dengan TV. Jika kita keluarkan komponen-komponennya dari persamaan 6 tadi yang P0P sama dengan TV dapat dituliskan sebagai buka kurung X min X0, Y min Y0, Z min Z0 tutup kurung sama dengan TA, TB, TC. Sehingga diperoleh X min X0 sama dengan TA, Y min Y0 sama dengan TB, dan Z min Z0 sama dengan TC. Sehingga X sama dengan X0 plus TA, Y sama dengan Y0 plus TB, Z sama dengan Z0 plus TC. Pada saat parameter T bervariasi antara min tak hingga dan plus tak hingga. Titik P buka kurung X, Y, Z menelusuri garis L. Persamaan X sama dengan X0 plus TA, Y sama dengan Y0 plus TB, Z sama dengan Z0 plus TC. Buka kurung min tak hingga T lebih kecil dari plus tak hingga T lebih besar dari min tak hingga, disebut sebagai persamaan parametrik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Jadi di contoh 4 ini persamaan parametrik suatu garis. Garis yang melewati titik 1, 2, dan min 3 dan sejajar dengan vektor V sama dengan 4, 5, dan min 7 memiliki persamaan parametrik, yaitu X sama dengan 1 plus 4T, Y sama dengan 2 plus 5T, dan Z sama dengan min 3, min 7T, di mana T-nya adalah nilai T-nya lebih besar dari min tahingga dan lebih kecil dari plus tahingga. Lalu di sini ada contoh 5, perpotongan suatu garis dan bidang XY. Soal yang pertama, A, tentukan persamaan parametrik untuk garis L yang melewati titik-titik P1
di mana P1-nya 2, 4, dan min 1, serta P2-nya 5, 0, dan 7. Lalu soal yang kedua, B, di mana garis tersebut memotong bidang X, Y. Penyelesaian yang pertama, karena vektor P1, P2 sama dengan 3, min 48, sejajar dengan L dan P1, 2, 4, dan min 1 terletak pada L, maka garis L mempunyai persamaan parametrik, di mana X sama dengan 2 plus 3T, Y sama dengan 4 min 4T, Z sama dengan min 1 plus 8T. Di mana nilai T-nya lebih besar dari min tangga dan lebih kecil dari plus tangga. Lalu penyelesaian B-nya, garis tersebut memotong bidang XY pada suatu titik di mana Z sama dengan min 1 plus 8 sama dengan 0, dan nilai T-nya itu 1/8. Dengan mensubstitusikan nilai T pada persamaan-persamaan parametrik untuk L, maka diperoleh titik potong X, Y, Z-nya, yaitu X-nya 19/8, Y-nya 7/2, dan Z-nya sama dengan 0. Lalu ada contoh ke-6, garis perpotongan dua bidang. Tentukan persamaan-persamaan parametrik untuk garis perpotongan bidang 3x plus 2y min 4z min 6 sama dengan 0 dan x min 3y min 2z min 4 sama dengan 0. Caranya yaitu garis potong terdiri dari semua titik x, y, z yang memenuhi kedua persamaan dalam sistem 3x plus 2y min 4z sama dengan 6, x min 3y min 2z sama dengan 4. Dengan menyelesaikan sistem yang tadi, akan diperoleh X sama dengan 2, 6/11 plus 16/11T, lalu Y-nya sama dengan min 6/11 min 2/11T, lalu ada Z-nya sama dengan T. Oleh karena itu, garis perpotongannya dapat dinyatakan dalam persamaan-persamaan parametrik, di mana X sama dengan 2, 6/11 plus 16/11T, Y sama dengan min 6/11 min 2/11T, Z-nya sama dengan T. Nilai T-nya yaitu lebih besar dari min tangga dan lebih kecil dari plus tangga. Lalu kita ke D, bentuk vektor dan persamaan garis. Notasi vektor memberikan cara alternatif untuk menuliskan persamaan parametrik suatu garis. Jika kita lihat pada gambar yang kami sediakan, misalkan R sama dengan X, Y, Z adalah vektor dari titik asal ke titik P, X, Y, Z. Misalkan R0 sama dengan X0, Y0, dan Z0 adalah vektor dari titik asal ke titik P0, yang P0-nya itu X0, Y0, dan Z0. Dan misalkan V sama dengan ABC adalah vektor yang sejajar dengan garis tersebut, maka P0P sama dengan R min R0. Sehingga rumus dari persamaan 6 dapat ditulis kembali sebagai R min R0 sama dengan PV. Dengan memperhitungkan interval nilai-nilai T, persamaan ini dapat dituliskan kembali sebagai R sama dengan R0 plus RV dengan nilai T-nya lebih besar dari min tangga, lebih kecil dari plus tangga. Persamaan ini disebut bentuk vektor dari persamaan suatu garis atau vector form of the equation of a line pada ruang berdimensi 3. Lalu di sini ada contoh 7, suatu garis sejajar dengan suatu vektor yang diketahui, di mana persamaan X, Y, Z sama dengan min 2,0,3 plus T 4, min 7,1 dengan nilai T-nya lebih besar dari min tangga dan lebih kecil dari plus tangga. Adalah persamaan vektor dari suatu garis yang melewati titik min 2,0,3 yang sejajar dengan vektor V-nya sama dengan 4, min 7,1. Teorema 3.5.2 yaitu jarak antara suatu titik dan suatu bidang. Jarak D antara titik P0 di mana P0-nya itu X0, Y0, Z0 dan bidang AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 adalah D-nya sama dengan nilai mutlak AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D.
per akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Contoh 8, jarak antara suatu titik dan suatu bidang. Tentukan jarak D antara titik 1, min 4, min 3 dan bidang 2x min 3y plus 6z sama dengan min 1. Cara penyelesaiannya, untuk menggunakan persamaan ke-9, kita terlebih dahulu menuliskan persamaan bidang tersebut dalam bentuk 2x min 3y plus 6z plus 1 sama dengan 0. Kemudian, D-nya sama dengan nilai mutlak dari 2 kali 1, X-nya kita ganti ke titik tadi yang 1 min 4 min 3. Jadi 2 kali 1 plus min 3 kali min 4 plus 6 kali min 3 plus 1 per akar dari 2 pangkat 2 plus min 3 pangkat 2 plus 6 pangkat 2. Nah, setelah kita jumlahin, kita operasikan, itu hasilnya jadi 3/7. Jika terdapat dua bidang, keduanya mungkin saling berpotongan, maka kita dapat menanyakan garis perpotongannya sebagaimana pada contoh yang ke-6 sebelumnya, atau keduanya mungkin sejajar, maka kita dapat menanyakan jarak antara keduanya. Lanjut ke contoh 9, jarak antara bidang yang sejajar. Bidang-bidangnya X plus 2Y min 2Z sama dengan 3 dan 2X plus 4Y min 4Z sama dengan 7 adalah sejajar karena norma-normalnya 1,2, min 2 dan 2,4, min 2. Itu kalau kita sederhanain hasilnya sama. Maka diketahui vektor-vektornya sejajar. Kita disuruh cari tentukan jarak antara kedua bidang tersebut. Untuk menentukan jarak D antara kedua bidang tersebut, kita dapat memilih suatu titik sembarang pada salah satu bidang dan menghitung jaraknya terhadap bidang yang lain dengan memasukkan Y sama dengan Z sama dengan 0 pada persamaan X plus 2Y min 2Z sama dengan 3. Kita memperoleh titik-titik P0 yaitu P0-nya 3,0,0 pada bidang ini. Dari persamaan 9, jarak antara P0 dan bidang 2x plus 4y min 4z sama dengan 7 adalah D sama dengan nilai mutlak dari 2 kali 3 plus 4 kali 0 plus min 4 kali 0 min 7 per akar dari 2 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 plus min 4 pangkat 2. Setelah kita tambah dan kurangkan, maksudnya itu akan mendapatkan hasil 1/6. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.